ini. Insya Allah sukses semua ya. Tapi sukses yang paling pokok itu sukses wonten akhirat. Tapi kadang-kadang mungkin malah kalau kita sukses akhirat seperti sukses alam dunia. Akhirnya apa? Yang penting aku dadi lolos. Mbok niku lolos jabatan, mbok niku lolos napa wae, padahal kadang-kadang salate tidak sempurna. Ada itu seorang Pak polisi di daerah Bogor nopo Depok itu nek mangkat ngantor jam 3. Sebab makin nek telat dihukum kalau komandan. Tapi sholat subuh sempat. Maka jam 3 biar gak telat ikut apel, tapi gak menyempatkan sekedar sholat berarti kalau komandan tapi tidak tahu kali ya kudune ya nopo sholat subuhnya disiplin, apelnya juga itu yang paling besar. Nah ini makanya masalah sholat ini harus diprioritaskan sampai menurut pandangan para imam mazhab, orang yang tidak mau sholat itu nanti ada 2 kategori. Ada yang tidak mau sholat mungkrono males, ada yang nggak mau sholat karena mengingkari kewajibannya. Kok rekora sholat Allah sholat barang wajib. Kalau kayak begitu jawabannya, terang-terangan menyatakan sholat tidak wajib. Menurut semua mazhab yang 4 dia sudah kafir, keluar dari Islam, nikmati tidak usah disolati. Tidak dimakamkan di pemakaman umat Islam, sebab dia sudah murtad mengingkari kewajiban sholat. Jelas ini. Tapi menawi biarkan sholatnya ya pernah menjelaskan Rasulullah kampus gampang. Itu orang makan ternyata bagian sholat. Berarti ini kuliah Rasulullah karena nopo? Males. Kalau tidak sholat alasannya males, tapi masih meyakini sholat itu wajib, itu ulama beda pendapat. Menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki termasuk mazhab kita mazhab Syafi'i, itu dia masih muslim tapi berdosa besar. Nek mati tetap disolati, tetap dikuburkan di pemakaman umat Islam, hartanya tetap diwarisi. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad atau mazhab Hambali, wong kok ora sholat sebab males sudah cukup, dia dianggap keluar dari Islam, kafir menurut mazhab Hambali. Tapi nek kula jenengan memiliki mazhab nopo Syafi'i, maka jangan menganggap kafir orang yang enggak sholat karena malas. Tetap dia muslim, dan kalau meninggal tetap kita sholatkan, kita makamkan di pemakaman kaum muslimin, hartanya boleh diwariskan dan boleh didoakan siang dan malam. Di konek era sholat corona nopo mau males tok. Tapi sebenarnya ada perlakuan bagi orang yang nggak mau sholat itu kudu dinasihati. Nek dinasihati angel, makin dari kita mahkamah pengadilan. Tapi nek zaman saniki pengadilan ini bukan mengcover itu. Nek zaman dulu ketika masih tertegak itu hukum syariat, maka yang tidak sholat dipanggil ke mahkamah. Mahkamah itu apa? Pengadilan. Terus dikontuban, sholat kang tobat riko, mau
kitab itu diminta tobat. Nek tetap tidak mau, itu panggil meneh golok teng mriki. Salat ora. Biasanya nek golok teng mriki kira-kira salat betul. Salat. Ada tahapan-tahapannya gitu. Dinasihati kon tobat ra gelem kalau tempel. Salat ora. Kalau kan ini dulu ora. Ya nek saya niku mangke krel dipotong lehernya. Tapi itu tetap disolati, tetap mos selama bukan mengingkari kewajiban sholat. Itu nek termakan, tapi itu nek termakan yang lain cukup dikasih efek berat, dihukum yang berat, tapi harapannya dia nggak sampai atau meninggalkan sholat untuk seterusnya. Tapi ngapunten niki wilayahnya bukan wilayah person-person. Ketua takmir langsung ini sholat perang digolokin wah boten itu wilayahnya wonten mahkamahnya, ada hakimnya, ada petugas-petugasnya. Boten sembarangan. Ya, jelas boten ini. Makanya ini jangan pernah kita lagi menganggap sholat niku kebiasaan. Ini ibadah kita kepada Allah yang paling utama. Orang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada seorang berzina tapi masih sholat. Orang-orang zina wae yo sama-sama dosa besar. Tidak sholat ya dosa besar, zina ya dosa. Tapi nek wong kok zina, wong zina tapi sek sholat, sama orang sholat tapi zina masih besar dosanya yang tidak sholat. Apalagi orang sholat ya zina lah, ini bukan kebangetan itu. Nah, ini bukan untuk dibanding-bandingkan terus kalian dengan boten niku elek kabeh. Berarti kalau jenengan tetap tetap sholat, menghindari zina. Oh, saat ini kita ingin beribadah dengan ilmu. Dalam waktu kesempatan ini, insya Allah pembahasan kita mengingatkan kembali, mereview ulang tentang satu syarat sah dan syarat wajib sholat, rukun-rukun sholat dan pembatal sholat. Ini perkara basic banget dan ini dasar sekali. Tapi orang karasin dasar-dasar malah kadang lali kadang. Yang wajib sholat si termawan itu syarat wajib sholat. Pertama Islam, nomor 2 balik, nomor 3 berakal sehat, nomor 4 suci dari haid dan nifas, nomor 5 sudah sampai kepadanya dakwah Islam. Jadi nek orang Islam tapi belum balik, anak-anak itu boten wajib, tapi kudu dilatih. Nek dari hitung tahun ya sesekali sholat, akhir bolosir, apa-apa sing dituntuni. Nek pun hitung tahun 5 waktu dikandani, disuruh diajak bareng sholat ke masjid. Nek 7 tahun 5 waktu, 10 tahun enggak belum sholat, keplak. Subuh bangunkan, apakah mau begini jam 7 itu. Boten nek jenengan boten buka niku jenenge malah ramelas. Kalau memang melas dibangunkan setiap datang waktu. Kok pedagang di blok ambruk meneh. Bangunkan lagi. Sing sabar memang dawuh Gusti Allah wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Sabarnya bukan sabar biasa. Wastabir wonten tok mriku. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna.
adanya tambahan huruf itu berarti ada tambahan makna. Berarti apa tambahan makna nih? Bersabarlah dengan kesabaran yang ekstra. Orang pernah lagi tanggile, ya Allah tidak belum. Lah niku jadi buatan sabar. Bahkan sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sebab wonten lare niku. Ditangake pertama, kurang boleh kok. Ditangake kedua, duduk mulai-mulai kok abur meneh. Ditangake ketiga, maju ngesot, teringatkan ambruk. Ada lagi yang sudah jalan transit, bukan kamar mandi malah pindah kasur. Atau kan ini bu, tangga gimana? Bukan kamar mandi itu goblok, baik. Datang bilang sholat, buka celana, melebu pipi, selama teman-teman turu jajal, itu nonton. Udah selesai wudhu balik kamar, rongkatoan ambruk itu aja. Tangga gimana? Kalau antok tuh meneh, tangga gimana? Sholat sujud tangi-tanginya dalam itu yo. Ini pun yang bukan sabar, biar dibawa itu. Samplo gitu. Jangan, memang namanya anak gitu. Harus bersabar dengan kesabaran ekstra. Tangikan lagi, bangunkan lagi, tepuk-tepuk lagi. Nek perlu ditunggu nih. Itu kebiasaan saya tiap hari. Anak kedua itu wangeli, wah nek tangi itu. Terus tangi, rampung wudhu, ambil dulu kasok, ya Allah. Harus sabar. Ya kok menawi apa sih pengalaman yang mirip-mirip. Ya memang harus ekstra sabar. Jadi anak sudah 10 tahun harus dibangunkan itu berakal. Berarti ini mungkin akalnya tidak sehat. Misalnya mungkin belum tidak wajib sholat. Wis pun parah tidak wajib sholat. Apalagi suci dari haid dan nifas, wanita haid pray. Tapi aku pengen sholat, dosa malah tidak diizinkan. Maka ibu-ibu harus tahu fikih haid dan nifas, maksimal haid berapa hari. Mungkin yang buatan ngaji ngerti. Makanya dulu ada 3 tahun orang tahu sholat. Lalu kok haid terus, haid kok 3 tahun. Paling lama haid berapa hari? 2 minggu. Ya lebih dari itu berarti istihadah untuk tetap sholat. Jarang ada terus, ada caranya, tetap dimaafkan, tapi ada caranya. Nah, lanjut saat ini syarat sahnya sholat. Sholat itu sah kalau bagaimana toh? Syarat itu sah 1 kalau memenuhi syarat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bila menawi bersih hadas kok sholat sah apa betul? Kecuali sudah tidak ada air, maka nanti boleh pakai tayamum. Tapi bertayamum hujan berarti wudhu atus hadas besar. Di balik ini bukan sholat tergantung. Kalau itu di daerah yang biasa ada air, kok terus airnya habis, maka tetap sholat pakai tayamum. Tapi nek ujuk-ujuk beres harus mandi, kemudian sholatnya diulang. Itu kalau di tempat yang biasanya memang airnya banyak. Beda kalau kita di perjalanan nggak ada air terus tayamum. Bertayamum melaku meneh 2 kilo ketemu air, tidak wajib diulang. Jadi beda nopo kondisi antara kalau kita di tempat yang biasa ada air atau di perjalanan tidak ketemu air. Maka kalau di perjalanan
airnya rusak, terus tayamum kabeh. Tidak lama hujan turun, harus diulang lagi nanti namanya wudu dan sholat kembali. Jelas ini, kecuali dari tayamum kalau sakit itu tidak diulang dalam alasannya karena sah. Jadi sebab-sebab tayamum itu banyak, tapi khusus yang biasa di tempat airnya cukup kok kemudian airnya habis atau putus nggak ada air, tetap wajib sholat dengan tayamum, tapi nanti wajib terus muter-muter sak kecamatan nggak ketemu air. Tapi kalau di Sirano Banyu tapi desa sebelah ada air, kita wajib air bersuci dengan wudu atau tinggal pindah masjid kono. Kalau sing mati pun di Darussalam kok tayamum ya boten. Jadi tetap harus mencari di sekitar. Kemudian adalah suci pakaian, tempat dan badan. Makanya kalau mau sholat pastikan sajadai nonton telek jejak niku nek terlalu banyak dimaafkan, nanti di kursi cidok tetep dicidok hidup pisan. Jangan diinjak. Kalau seandainya cuma satu ya digeser sedikit, kita berdirinya digeser. Pas sujud kok pas tekirung, ya kan sampai geser sedikit dengan orang itu pas banget nyor. Ya, kemudian suci badan, makanya harus betul-betul suci, tidak ada najis yang nempel baik di badan, tempat ataupun pakaian. Berikutnya untuk aurat muslimah dulu ya. Aurat muslimah di dalam sholat dan di luar sholat itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu pun dibu. Nek sing mriki masuk badan. Badan. Ini sholat biasanya ini tertutup. Ini jenengan pakai baju kebaya panjang terus ini udah sah karena ini pun namanya telapak, punggung telapak, ini perut telapak. Jadi ini tetap boleh walaupun terbuka ini. Yang namanya kafain ini yang dua ini dalam dan luar ini kaf namanya. Nah kalau ditutup ya boleh, belakangnya nggak ditutup pun tetap sah. Ini segini. Tapi nek mau sholat terus buka Sami Allah liman hamidah. Ini harus berarti tutup lagi. Nek dibiarkan terus ngeten tidak sah nanti karena ini sudah tahu aurat. Rambut yang berkibar-kibar 2 helai 3 helai pas sholat kok berkibar jangan malah dibutuhkan kriwil. Karena rambut bagi muslimah adalah aurat. Itu nek pas sholat maupun di luar sholat. Jangan boten betul ruku tapi kaos kakian rapopo sholat. Tapi dipakai kaos kakinya. Nek metu matun ya dicopot. Masuk matun kaos kakinya. Nah, kalau bapak-bapak aurat di dalam sholat dan di luar sholat adalah mulai pusar sampai lutut. Makanya sholat kur sarungan tok boten betok rasukan niku sampun sah apil banget. Tidak beradab sama Allah. Tapi nek terpaksa tidak apa-apa, sah tetepan. Di dalam sholat dan di luar sholat niku sing jenenge kuku tetep aurat Pak. Jenengan padha ngopi bareng jegangan teng cakruk, lha kok terus dilihat-lihat sarunge ketara kupune aurat dosa niku. Malah kadang-kadang kalau sarunge dilihat-lihat munggah, manuke loro iki. Itu aurat tidak boleh dipamerkan. Paha aurat.
Sekarang ini milo nek teng peken sampir biasanya kan nganggo celana krom rati kok. Ora kok tampok tekan sawah, aurat itu. Oh niki masalah aurat harus tertutup saat sholat. Kemudian mengetahui arah kiblat sebelum sholat harus dicek dulu kiblatnya mana. Dengan apa? Ya yang di Ka'bah langsung menghadap depan Ka'bah, yang di luar Ka'bah ke arah Masjidil Haram, yang di luar kota Mekah yang penting menghadap Mekah, yang di luar Saudi Arabia itu penting kira-kira ngadep ke Saudi. Walaupun nek diukur temenan melenceng tapi mboten napa-napa itu sudah berusaha menempatkan. Ya harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya adalah masuk waktu. Baik masuk waktu beneran dan juga harus prasangka. Jadi masuk waktu itu ngeten misalnya. Wong karang boten wonten jam mendung. Lho terane kayane kok wis asar itu memang maghrib sholat. Basam sholat ternyata sering ini metu meneh. Berarti dalam dugaan sudah masuk waktu, ternyata kenyataannya itu tidak sah. Atau sebaliknya begadang semalaman, terus dalam benak kira subuh, tapi nek rasolah saiki pun tak kawanan. Rapolah timbang telat mendingan di sini, misalnya kata dia. Akhirnya dia subuh kurang 10 menit sholat. Menurut dia, menurut pikirannya terus subuh sih, tapi rapolah sholat timbang tidak kawanan. Padahal ternyata jadi wis manjing. Sholatnya sambat kan. Dalam pikirannya belum subuh, kenyataannya jadi sampai subuh. Dia sholat dengan pikiran tersangkanya belum subuh, sambatan tidak sah. Jadi harus sudah masuk waktu baik secara kenyataan ataupun dalam dugaan dia. Secara dugaan subuh, kenyataannya juga sudah subuh, itu tak usah. Tapi nek dalam dugaannya terus subuh, agar jadi sampun tetap boten. Harus sudah masuk waktu secara kenyataannya dan juga secara keyakinan. Jelas ya. Wah, kalau sholat bagus masuk subuh tak kira urusan berarti alhamdulillah dong. Tidak tetap kudu tiru. Sebab dalam prasangka dia belum masuk waktu. Saat ini apa boleh tidak meyakini yang fardu sebagai sunnah. Maka nanti kita harus tahu rukun sholat. Jangan sampai yang fardu dianggap sunnah terus sesekali ditinggal. Contohnya apa? Yang kadang itu dari fardu tapi dianggap sunnah. Nopo? Salam pertama. Salam pertama. Alamin ada kemudian langsung rayu padahal belum salah. Itu tidak sah. Tapi kalau yang sunnah dianggap wajib malah sah. Contohnya tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu sunnah, tapi ngerti ini wajib. Berarti malah boleh ditinggal gitu. Malah sah sholatnya. Ya, setelah itu nampak menjauhi pembatal sholat. Nanti pembatal akan disebutkan setelah yang satu ini. Ini syarat sahnya sudah jelas ya. Syarat sah. Saat niki sebelum nanti ke pembatal, niki rukunnya dulu. Biar tahu yang rukun sholat itu yang mana aja toh. Jangan sampai malah yang rukun tidak tahu. Rukun sholat itu secara umum dibagi 3. Ada rukun qalbi di dalam hati, ada rukun qauli berupa bacaan, ada rukun fi'li berupa gerakan atau perbuatan. Lalu rukun qalbi namun satu dalok nomor itu niat. Rukun qalbi. Jadi niat itu intinya di dalam hati, mau diucapkan ataupun tidak
tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi menurut mazhab Syafi'i lebih baik kalau di nawaitu atau usolli. Di mazhab yang lain tidak mesti, yang penting hatinya makretet aku arak sholat fardu zuhur sudah sah. Oke, itu untuk rukun pertama nih niat. Jangan ngomong sholat embuh lah, jangan mau sholat tunggu. Harus niat ketika angkat tangan Allahu Akbar, hatinya makretet aku sholat fardu zuhur. Jadi niat itu kapan? Lisannya membaca Allahu Akbar, hatinya meniatkan makretet aku sholat apa gitu. Dibareng dengan takbir. Nah, maka rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, bukan, tapi ucapan Allahu Akbar-nya. Itu namanya takbiratul ihram. Walaupun enggak ngangkat tangan, kalau sudah bunyi Allahu Akbar sah. Tapi nek turun tidak sah. Dan membaca Allahu Akbar itu harus benar. Lafalnya harus pakai bahasa Arab dan tepat panjang pendeknya, karena kalau salah panjang pendeknya maknanya berubah. Jangan Allah maaf dasar. Terus ucapannya harus terdengar minimal diri sendiri kita, jangan tuh. Jadi kalau nempel gitu kedengaran enggak? Berarti tidak sah. Kalau kabarnya begitu harus terdengar minimal. Kedengaran loh. Kalau tercumlak-cumlik loh tidak sah itu untuk takbiratul ihram. Dan bacaannya harus Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Itu nanti maknanya apakah Allah Maha Besar? Itu nanti doa jadi Allahu Akbar harus pas. Allahu Akbar. Jangan ini kok malah bertanya, karena nanti ketambahan namanya apa? Hamzah istifham. Apakah Allah Maha Besar? Dia menjawab ini. Nah, itu ya. Jadi takbiratul ihram harus diucapkan minimal suaranya terdengar walaupun oleh diri sendiri. Dibarengi dengan apa tadi? Niat. Berikutnya syarat takbir nopo, berdiri dulu menghadap kiblat baru Allahu Akbar. Jangan kiblat itu terus Allahu Akbar. Atau berdirinya belum sempurna terus Allahu Akbar. Harus berdiri dulu menghadap kiblat baru Allahu Akbar. Kalau sudah takbiratul ihram, jangan ujuk pojok yang untuk belakang ganti kiblat padahal tidak boleh. Membatalkan sholat tanpa alasan itu dosa besar. Walaupun misalnya pas sholat gempa, tapi bahkan ngomong lindu gitu, itu jangan langsung dibatalkan melayu bahkan. Itu bisa kita lakukan namanya sholat khauf. Ya sambil keluar lanjutkan sholatnya, tidak usah dibatalkan. Kecuali kondisinya panik luar biasa. Ini kadang-kadang krono kanca pemimpin tidak habis takbir pada minggu, tidak boleh. Nah, makanya ini juga bahaya kalau Allah was-was. Itu dia bahaya. Kalau sudah takbir sudah dikunci, dikunci itu tidak sembarangan boleh membatalkan kecuali dengan salam. Berarti rampung lah deh. Nah, jelas ya.
supri ini. Ambil terus dibatalkan. Oh, nggak begitu. Allah Akbar. Emang terus. Geser situ. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu diantara menjaga harta. Jadi jangan terus batalkan. Ayo. Tidak begitu. Datang berdoa dan dipuji. Itu ya. Jadi kadang lari-lari sih biasanya sih bakal sih malah meneng. Bak takbir pada itu malah beliau takbir meneng. Itu bagian marah asli ini. Berikutnya berdiri bagi yang mampu. Nek mampu sholat fardu harus berdiri. Kalau nggak mampu ya kalau duduk. Kalau memang berat baru boleh dengan duduk atau yang lain. Tapi nek sholat sunnah itu boleh duduk. Tidak harus berdiri sholat sunnah. Sholat wajib harus berdiri. Kemudian membaca Al-Fatihah harus dibaca Al-Fatihah dengan suara minimal terdengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Itu harus terdengar. Para korjong lak cumlik dong. Malah langsung Allahu Akbar toli. Dasar. Karena Al-Fatihah itu rukun. Satu huruf tertinggal sholatnya tidak sah. Harus betul-betul latihan makanya ini biar Al-Fatihahnya benar dan fasih. Karena dia syarat atau rukun. Kemudian apa boleh berminggu rukuk. Tumak ninah. Plus tumak ninah. Berminggu iktidal. Plus tumak ninah. Berminggu sujud. Plus tumak ninah itu apa sih? Tumak ninah itu kita berhenti mandek betul-betul minimal seukuran bacaan subhanallah minimal. Jadi ini ada yang sholat Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu senam SKJ. Gak ada tumakninah, dasar karena dia rukun. Minimal jeda berhenti dengan bacaan subhanallah minimal. Oke. Walaupun ada pendapat tapi ini lemah. Kalau sholat sunnah gak ada tumakninah gak apa-apa. Tapi ini pendapat lemah sekali. Umumnya tetap tumakninah adalah rukun baik dalam sholat fardu maupun sunnah. Mosok kurbo sholat tumakninah kangelan lepas domblok tumakninah banget. Ngopi tumakninah pindah-pindah. Diran sholat Pokoknya apa? Pinjam cewek jangan ya. Terus 2 kali sujud. Sujud yang kedua maksudnya. Sujud itu syaratnya bagian kepala harus lebih rendah dari bagian panggul. Syarat sujud. Misalnya Jumatan rame dapatnya bunda-bundaan. Itu begitu sholat. Kalau bunda-bundaannya tidak begitu tinggi, artinya ketika dia sujud ternyata panggulnya lebih tinggi daripada kepala, itu masih sah. Tapi nek bahasa sujud kepalanya lebih tinggi dari panggul, nah, itu tidak sah. Ya. Kemudian tidak sujud bersama sesuatu yang bergerak di dalam sholat, maksudnya pas sujud misalnya kayak ini yang gue peci ini berarti kan bergerak bersama gerakan saya sholat, oke? Terus pas sujud peci ini nutup niki nopo jenenge niki tidak sujud niki nutupi ini pun tidak sah. Kalau nek pas sholat ya kadang-kadang yang pakai sorban diurut-urut pas sujud, berarti tidak kena ininya. Atau kadang-kadang nopo ibu-ibu pakai mukena,
Pas sujud, jangan sampai pas sujud mukenanya dijadikan alas sujud. Sebab itu menghalangi antara dahi dengan tempat sujud. Kadang juga sorban biar nggak jadi penghalang, dilepas main bukan pada sisa. Selama dia nempel bergerak dengan gerakan kita, kok ujung-ujung nutup bagian sini pas sujud, itu tidak sah nanti. Nek dijut sisa malah boleh sah. Yang tunggu 7 anggota sujud sing kudu nempel nang mawon sih. Dahi, telapak tangan, 2 dengkul dan ujung kaki sing madal. Jadi kalau sholat orang malah bagian jari-jarinya naik diangkat jempol dan kawan-kawannya, itu berarti kekurangan anggota sujud, tidak sah nanti. Apa malah tangannya malah latihan kungfu. Nah ini ya, itu harus nempel semuanya. Pinter bagian yang harus nempel 7. Kemudian tumaknina. Tumaknina juga harus di antara 2 sujud. Tumaknina, tasyahud akhir, mikir pun tasyahud akhir. Nek tasyahud awal namun sunnah. Sinatun itu sunnah tabaat. Kalau lali kelewatan nanti disunahkan sujud sahwi kalau tasyahud pertama. Tapi tasyahud akhir itu adalah rukun, tidak boleh ditinggal. Kemudian bacaannya adalah yang harus dibaca dalam tasyahud, ya doa tasyahudnya itu rukun. Kemudian doa tahiyat itu rukun. Termasuk adalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun. Nah, kalau wa ala ali Muhammad itu maksudnya sunnah. Tapi sholawatnya apa? Rukun. Dan terakhir salam pertama. Salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Tapi nek ngeten jenengan karang sholat karang ngenten pengen ngentut terus wah rapuan terus niat aku tak salam pertama wae langsung kelipat ngeten Assalamualaikum warahmatullahi itu sah sholatnya sah. Tapi nek jenengan niate sempurna salam kanan kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batal karena belum tuntas sholatnya sudah keburu dorong anginnya. Makanya kalau kondisi sudah enggak kuat, dengan aku tak salam sekali aja karena yang rukun satu dan membaca salam, ya membaca salam yang pertama itu adalah rukun. Terakhir tertib urutan. Oh itu rukun-rukun kontes sampai itu jadi oh lanjut lagi biar tuntas kalian paling penting sunnah sholat itu nanti insyaallah bisa dibaca di lain waktu. Tapi yang paling utama dulu pembatal sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? 14. Gitu? Pertama hadas. Lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Ya betul masih pes lambene. Tapi kalau lagi sholat betul. Kemudian di dalam dunia, ya tapi kan itu menjadi apa kalau ngomong, apalagi yang menitip kalau logam bawah, kalau jelas itu hadas namanya. Bilang aku tadi, Nabi ngendiko, la sholata bihaqlatit to'am, wala yudafi'uhul akhbatan. Tidak ada sholat kalau perut sudah keroncongan, makanan sudah terhidang.
dan tidak ada sholat dalam kondisi menahan dua dorongan ekstrim, dorongan pengen pipis ataupun dorongan bagian belakang. Jadi kalau mau sholat, tuntaskan dulu itu semuanya. Sudah jelas-jelas kosong, hidangan sudah siap, ayam goreng, ada selesai. Oh, berarti bakal belajar fikih ibu. Jadi sholat dulu baru makan. Tapi kalau makan dulu boleh, sekedar untuk membatalkan. Ya sih ringan-ringan saja dulu. Minum, orang bapak belas belum minum, belum makan bakwan. Sholat kira-kira Allahu Akbar yang diingat apa? Bakwan. Makanya ya sekedar makan secukupnya untuk mengurangi apa? Bahasanya itu kapita, kata orang Sunda. Kapita itu kemelecernya ingin makan itu. Nah, termasuk kalau sudah jelas-jelas mulus ini, tapi komat atau piye. Iya tetap di kamar mandi dulu tuntaskan. Kalau malah Allah ngerti ambune batal kabeh. Apa kalian sampai muni? Ya imamnya juga bisa batal. Jadi kalau ada dorongan pengen buang air kecil, buang air besar, tuntaskan dulu. Walaupun engkau ya masuk, tidak apa-apa. Yang penting tuntas dulu itu semuanya. Timbang sholat sambil menari-nari kanan kiri. Ini tidak khusyuk sholatnya. Kemudian apa boleh? Pembatalnya terkena najis. Kecuali kalau najisnya seketika bisa dibuang. Contohnya apa? Lagi sholat, peluk, cece. Kalau langsung bisa, hilang. Nah, itu tidak apa-apa lanjutkan. Tapi nggak sholat, dorong. Teng mazhab Syafi'i semua kotoran binatang mau halal mau haram kotorannya tapi nek teng mazhab lain tidak. Kalau nanti teng Masjidil Haram ngarep kulon itu ini wong-wong Afghanistan nunggu subuh bertahajud kan banyak burung-burung terbang toh. Telepon berarti wanget ya itu. Anget. Tapi dia santai, boten pindah, boten hilang. Tekan adzan qomat sholat subuh. Temriki. Oh berarti kayak mazhab gitu ini. Karena ada mazhab lain mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Tapi itu mazhab di luar sono. Kalau kita tetap berusaha pakai mazhab mayoritas ulama Nusantara, semua kotoran jelas ya, walaupun kotoran ayam, walaupun kotoran kambing najis. Berarti kalau pas sholat harus suci dari itu semuanya. Baik, jadi ada hadas atau kena najis maka sholatnya batal. Berikutnya yang membatalkan sholat tersingkap aurat. Tapi ini kalau tersingkap sementara, kalau angin langsung ditutupi melek, itu baru nomor. Sing parah niku nek traweh teng omah, anake ketetolan. Bismillahirrahmanirrahim. Ane lu sarung. Tarik sarung seperti itu. Wah, lepaslah itu semuanya. Hilanglah keberkatanku. Wah. Batal. Batas sebab auratnya kelihatan dan nggak bisa langsung ditutupi lagi. Kecuali kalau cuma kesikap sedikit langsung tutup lagi, itu masih boleh lanjut sholat. Jelas ya. Kemudian bicara dengan dua huruf walaupun tidak bisa dipahami. Lagi sholat. Jadi huruf kof sama huruf shod atau lala. Dipahami betul itu? Lala, buat paham betul? Menanggapi berbeda pemahaman. Batal karena dua huruf.
berapa huruf itu? Huruf sin dan huruf otak Arab ini kurang ramah ini, tapi berapa? 2 huruf walaupun tidak bermakna. Itu di luar bacaan som. Kalau batuk itu gimana? Batuk. Kalau batuk yo itu bukan huruf. Kecuali Allahu Akbar batuk. Jadi kalau batuk gak bisa ditahan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau main-main, jadi orang batuk, tapi main tidur kayak ngerti aktor yang gini. Kata lah kayak gitu. Seperti itu mode. Tapi ini memang karena lagi batuk parah, mau berapa kali tuh. Kalau itu memang karena sakit gak batal. Tapi nek niatnya mencari kerja orang gini. Nah itu bisa batal. 2 huruf itu huruf jaiyah ya. 2 huruf walaupun tidak bermakna. Atau 1 huruf tapi punya makna. Contohnya apa? Allahu Akbar. Roh. Roh 1 huruf itu ada maknanya apa? Lihatlah. Atau jagalah. Itu ada maknanya dalam bahasa Arab. Itu kata kalau ada maknanya. Walaupun 1 huruf. Kemudian kalau membaca zikir pas sholat misalnya wahid, alhamdulillah refleks. Gimana tuh sholatnya? Tidak apa-apa. Tapi kalau itu dibaca pas Al-Fatihah, ghairil maghdubi, alhamdulillah dibaca ulang Fatihahnya dibaleni. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya, ini boleh bacanya zikir pas alma. Tapi kalau di selain Al-Fatihah tidak, lanjut saja. Kemudian semua yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat, kecuali makan dengan tidak sengaja. Dengan poso lali dahar siang-siang batal poso ini. Bahkan suara bermobil kan berbeda. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i puasanya lanjut tidak wajib memotong, sudah sah. Tapi dengan pas sholat lali ngombe teh, kalau ke sholat kita harus lembu, Nah ini yang membatalkan sholat, semuanya yang membatalkan puasa, semuanya membatalkan sholat kecuali apa? Makan dengan tidak sengaja. Sholatnya batal walaupun pas poso boten batal. 3 gerakan besar berturut-turut. Jadi ada namanya gerakan kecil, ada gerakan besar. Yang disebut gerakan besar itu apa? Kepala, 2 tangan, 2 kaki. Itu 3 kali berturut-turut gerakannya membatalkan sholat. Contohnya Allahu Akbar 3 kali berturut-turut. Tapi nek gerakan kecil misalnya apa? Ukur-ukur gatel, itu tidak membatalkan sholat karena itu gerakan kecil. Kalau sholat malam gerakan tambah pirang-pirang, pukul gini, dan itu nek terus-terusan batal. Makanya jangan pas sholat depannya batal, terus kan keluar, jangan kudu maju dong. Lah itu cara majunya diatur, tidak langsung maju 5 meter, berapa langkah tuh, 10 langkah. Jadi diatur langkahnya, di mana langkahnya? Langkah
benar. Terus sampai di tujuan. Itu caranya nek 3 langkah berturut-turut 2, 3. Berarti gerakan besar berapa? 3. Itu bisa membatalkan sholat. Jadi caranya maju, tetap berhenti sebentar, terus maju lagi, tetap. Nah itu boleh. Tapi nek langsungan jalan 5 langkah ke depan jalan. Apa batal itu toh. Terus melompat terlalu jauh, alat timbang langkah tak melompat baik 2 meter. Batal kejauhan melompatnya. Kemudian memukul dengan keras. Mukul dengan keras itu mukul apa? Lalu sholat mukul kodok. Nah, mukul dengan keras. Atau menambah rukun fi'li dengan sengaja. Sholat subuh, alah kok terus tahiyat akhir sih. Orang seger berasanya tambah dewe lah. Menambah dengan sengaja membatalkan sholat. Tapi ini kalau sengaja sujud sahwi nanti akhirnya. Kalau tidak sengaja mendahului imam dalam 2 rukun fi'li. Imamnya masih berdiri, makmumnya sudah posisi i'tidal. Imamnya masih berdiri, makmumnya sudah duluan. Si aku ya Allahu Akbar sami Allah liman hamidah. Batal mendahului imam 2 gerakan. Tapi nek mendahului imam 1 gerakan, imamnya masih berdiri, makmumnya rukuk duluan. Itu menghapus pahala berjamaah, tapi tetap sah. Cuman pahala jamaahnya tidak sempurna. Tapi nek mendahului imam dalam 2 hal batal sholatnya. Apa? Takbiratul ihram dan salam. Imam lo takbir kok takbir dhisik. Nah, padahal niat jamaah. Yang kedua, imam belum salam, dia sudah salam pertama duluan. Ini juga tidak. Kemudian apa boleh? Niat memutus sholat. Niat toh, aku pengen sholatnya, aku lah. Terus diundang motor kabel, batal dia. Tapi musilah, tidak bisa begitu. Jadi kalau memang sekiranya tidak muat waktunya pesawatnya terbang, ya wes berarti nopo sholat nanti. Orang tak putus kira situ lah. Nah itu malah jadinya apa? Membatalkan sholat dan dia malah menganggap sholatnya masih sah. Nah itulah diantara pembatal sholat. Ragu-ragu lanjut lanjut malah jadi keraguan itu tidak boleh dipelihara, dipastikan rahma yuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu dan ambil yang yakin saja. Oh itu di antara pembatalnya. Jelas apa dereng? Insya Allah. Nah jam itu pas ini. Ada yang mau bertanya tidak? Monggo Bu. Oke. Ya berarti harus disisihkan. Mau kenanya diatur biar tidak menjadi penghalang